Halo semuanya, saya Intan Tarini Sidaka dengan NIM 15240396 bersama teman-teman saya Latifatur Rohimah 15240465, Latifah Mardiah dengan NIM 15240729 dan Yandri Marcelino Funan dengan NIM 15240825. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat web server berbasis Linux Ubuntu. Apa itu Linux? Linux, sistem operasi Linux adalah jenis sistem operasi open source yang berbasis Unix, digunakan untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Didistribusikan di bawah lisensi GNU (General Public License) (GPL) yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Sejarah Linux 1991, awal mula, Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Finlandia, mulai mengembangkan kernel Linux sebagai proyek hobi terinspirasi dari sistem operasi Unix. 23 Agustus 1991, pengumuman awal. Linus mengumumkan proyek Linux melalui sebuah posting di forum internet com.os.com. Unix menawarkan sistem operasi gratis untuk siapa saja. 5 Oktober 1991, rilis versi pertama. Linux versi 001 dirilis, masih sangat sederhana tetapi bisa digunakan oleh komunitas untuk dikembangkan lebih lanjut. 1992 jadi open source. Linux resmi menggunakan lisensi GNU General Public License (GPL), memungkinkan siapapun untuk menggunakan, memodifikasi, dan menyebarluaskan Linux secara bebas. 1993 munculnya distro Linux. Distro Linux pertama seperti Slackware dan Debian mulai bermunculan, membuat Linux lebih mudah diakses dan digunakan. 2000-an Linux tumbuh pesat. Linux digunakan di server, sistem cloud, superkomputer, hingga perangkat mobile. Android seperti operasi mobile yang sangat populer berbasis kernel Linux. Saat ini, Linux terus berkembang dengan dukungan komunitas global, digunakan secara luas di berbagai bidang pendidikan, server, jaringan, dan teknologi modern lainnya. Fungsi Linux. Fungsi Linux antara lain menjalankan komputer dan server, pengembangan perangkat lunak, jaringan dan keamanan sistem, sistem operasi untuk Android dan IoT, pemulihan dan perbaikan sistem. Macam-macam Linux, distribusi Linux. Nah, Ubuntu ini salah satu Linux yang kita pakai untuk membuat web server nantinya. Ubuntu itu adalah salah satu distro Linux paling terkenal dan ramah bagi pemula. Dikenal dengan tampilan antarmuka yang bersahabat dan dukungan komunitas yang besar. Ubuntu sering digunakan di komputer pribadi, pendidikan, dan pengembangan perangkat lunak. Ada Debian. Debian adalah distro yang stabil dan kuat, sering digunakan sebagai dasar untuk distro lain seperti Ubuntu. Cocok untuk server dan pengguna yang menginginkan sistem yang dapat diandalkan untuk jangka panjang. Selanjutnya ada Fedora. Fedora dikembangkan oleh komunitas dengan dukungan dari Red Hat. Distro ini dikenal selalu menggunakan teknologi terbaru dan cocok untuk para pengembang serta pengguna tingkat lanjut. Kemudian ada XenOS atau Alma Linux atau bisa disebut Rocky Linux. Distro ini biasanya digunakan di lingkungan server karena stabilitas dan keamanannya. XenOS dulunya sangat populer dan kini digantikan oleh Alma Linux dan Rocky Linux sebagai alternatif open source dari Red Hat Enterprise Linux. Kemudian ada Arch Linux. Arch adalah distro Linux yang sangat ringan dan fleksibel, ditujukan untuk pengguna yang berpengalaman. Pengguna Arch biasanya membangun sistem mereka sendiri dari dasar sesuai kebutuhan. Kemudian ada Kali Linux. Kali Linux adalah distro khusus yang digunakan untuk keamanan cyber dan ethical hacking, dilengkapi dengan berbagai alat untuk pengujian keamanan dan forensik digital. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Linux. Kelebihannya itu gratis
dan open source, keamanan yang tinggi, stabil dan handal, ringan dan fleksibel, banyak pilihan distro, dan komunitas aktif. Untuk kekurangannya Linux, itu kurang familiar bagi pemula, tidak semua aplikasi kompatibel, kompatibilitas perangkat keras terbatas, dan yang terakhir kurang dukung game mainstream ya. Kemudian di sini kita akan menampilkan cara membuat web server berbasis Linux di VirtualBox. Perkenalkan, nama saya Yandri Marcelino Punan. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara kita mendownload web server berbasis Linux. Nah, yang pertama-tama yang harus kita download yaitu VirtualBox. Ini bertujuan untuk menampung Ubuntu. Kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya, tapi di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya kepada teman-teman untuk menginstal atau mendownload VirtualBox ini. Nah, yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan yaitu tinggal masuk ke Google Chrome. Di sini teman-teman tinggal cari download VirtualBox. Nah, setelah masuk untuk download VirtualBox-nya, tinggal pilih yang pertama. Setelah pilih yang pertama, nah di sini akan muncul pilihan-pilihan di sini Windows, Mac, Linux. Nah, teman-teman jika menggunakan laptop tinggal pilih yang Windows. Setelah itu dia akan terdownload sendiri. Nah, setelah proses penginstalannya selesai, tahap yang kedua yaitu kita perlu mendownload Ubuntu servernya. Nah, Ubuntu-nya ini bertujuan sebagai open source di Linux-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari download Ubuntu. Setelah itu tinggal pilih yang download get Ubuntu. Nah, untuk pilihannya teman-teman tinggal pilih yang server, get Ubuntu server. Nah, setelah masuk tinggal download yang versi terbarunya itu Ubuntu 24.04.2 LTS. Setelah proses penginstalannya selesai, yang ketiga yaitu untuk download putihnya. Nah, putihnya ini bertujuan sebagai remote control untuk mengelola file-file yang ada di Linux-nya. Teman-teman tinggal pilih yang download putih. Nah, untuk penginstalannya ini teman-teman tinggal pilih yang paling pertama yaitu 64 bit kali 86. Nah, tinggal diinstal. Setelah proses penginstalannya selesai, tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Nah, setelah itu setelah proses penginstalannya selesai, teman-teman tinggal mengecek filenya masuk ke file manager dan mengeceknya di file download. Nah, untuk VirtualBox-nya sendiri dia akan tampilannya udah langsung aplikasi seperti ini. Nah, kalau untuk Ubuntu dan putihnya ini dia cuma dalam bentuk file. Jika sudah teman-teman install, kita akan masuk ke File Explorer untuk penginstalasian aplikasi VirtualBox yang tadi sudah teman-teman install. Teman-teman bisa instalasi seperti biasa, bisa diklik 2 kali atau klik kanan lalu pilih open. Lalu nanti akan ada
tampilan instalasi, teman-teman tinggal next aja sampai finish. Di sini saya sudah ada aplikasi Oracle VirtualBox. Lalu kita akan masuk, kita klik New. Teman-teman bisa menamai operasi sistem kalian sesuai dengan kemauan masing-masing. Di sini saya akan memberikan nama Ubuntu Server. Tipenya Linux, subtype-nya Ubuntu, dan harus versi 64 bit. Biasanya akan ada tulisan next, cuma di sini teman-teman bisa klik yang di bawahnya, name and operating system yang diwarnain biru. Teman-teman bisa klik setiap yang diwarnain biru, karena di sini tidak ada tulisan next. Dan di sini kita akan mengatur base memori kita yang disarankan tidak boleh kurang dari 2 GB. Dan untuk prosesornya, karena di sini saya memiliki 4 CPU, maka di sini saya akan membaginya menjadi 2. Jika sudah, teman-teman bisa klik next. Kalau memang ada tulisan next di samping, di tengah-tengah back. Kita akan membuat hard disk untuk location-nya 10 GB saja sudah cukup. Jika sudah, bisa klik finish. Selanjutnya kita masuk ke settings, pilih yang storage, lalu pilih yang controller IDE, pilih yang MPT, klik yang DVD biru. Teman-teman bisa close a disk file, bisa mengambil file dari Explorer kalian. Masukkan sistem operasi yang sudah teman-teman install tadi, yaitu Ubuntu versi 24.04. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Lalu kita masuk lagi ke setting, pilih menu network. Teman-teman ubah netnya menjadi bridge adapter. Jika sudah, klik OK. Kita akan memulai virtual machine kita, yaitu Ubuntu, dengan mengklik start. Ditunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar layarnya.
teman-teman klik try or install. Teman-teman klik enter di try or install. Jika sudah begini, teman-teman bisa tunggu sampai programnya berhenti. Jika sudah seperti ini, teman-teman klik enter atau bisa tunggu sampai muncul tulisan connecting. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Teman-teman klik down. Untuk memindahkan kursornya, teman-teman bisa klik enter atau klik yang tanda panah di keyboard. Klik down, semuanya klik down saja. Jika sudah muncul tampilan continue, maka teman-teman pilih klik continue, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman akan membuat nama server dan username-nya. Di sini nama server yang sudah saya buat yaitu Informatika Server dan username-nya Informatika. Jika sudah, teman-teman bisa klik down. Terus saja klik down. Jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman tinggal tunggu proses penginstalannya selesai sampai muncul tulisan reboot now. Nah, di sini sudah muncul, kita klik saja reboot now. Dan tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa klik enter. Nah, teman-teman di sini akan dimintai untuk memasukkan username dan passwordnya. Username yang sudah tadi saya buat yaitu Informatika dan passwordnya melingga25. Jika sudah, klik enter saja. Tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah masuk ke server kita. Teman-teman akan dimintai untuk memasukkan perintah yaitu ls. Teman-teman klik enter, lalu ketikkan lagi SSH untuk mengoneksikan network ke server yang teman-teman punya. Jika sudah, teman-teman bisa ketikkan lagi perintah ifconfig. Untuk mengosongkan terminalnya, teman-teman bisa ketikkan perintah clear. Kita ketikkan kembali ifconfig. Di sini kita akan mengetahui IP address kita yaitu 192.168.199.30. Di sini teman-teman bisa ketikkan perintah sudo apt update nn sudo apt upgrade, lalu tekan enter. Proses update dan upgrade-nya akan seperti ini, tunggu sampai prosesnya selesai.
Update-nya sudah selesai, selanjutnya kita akan menginstal Apache Server. Perintah yang digunakan yaitu sudo apt install apache 2 spasi -y, lalu tekan enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah sudo systemctl spasi status spasi apache 2. Fungsinya untuk mengecek status Apache running atau tidaknya. Nah, di sini tampilannya sudah running, ada tulisan running, berarti Apache sudah bisa digunakan di web server kita. Teman-teman sudah bisa mengakses IP address-nya dari web browser teman-teman. IP address-nya yang didapat dari config tadi, atau jika teman-teman lupa, teman-teman bisa ketikkan IP spasi A. Ini IP address yang sudah saya dapatkan tadi. Jika IP address yang sudah bisa diakses dari web browser, berarti web server yang sudah kita buat tadi sudah berhasil. Sekian tutorial dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.